sahabat semuanya, saya akan kembali membacakan cerita romantis yang berjudul Antara Dua Pilihan Bab 3. Bagaimana dengan penampilannya? Lalu, apakah jawaban yang akan dipersiapkan? Nah, kita sudah sampai. Seruan Diana membuat Reno terkejut bukan main. Buru-buru dia merapikan pakaiannya dan turun dari mobil mengikuti langkah Diana. Dadanya makin berdebar kencang ketika telapak kakinya menapaki halaman yang tampak asri dengan berbagai tanaman hias. Rumah besar dengan gaya gonjong, tekstur kuno itu tampak artistik. Beberapa lukisan tergantung di bagian dinding. Tunggu sebentar ya, aku panggilkan papa dulu. Jam segini biasanya dia di halaman belakang rumah. Ucap Diana dengan hangat mengukir senyum di bibirnya. Papa barangkali ada di taman belakang, lanjutnya. Reno hanya mengangguk-angguk. Dia semakin sibuk menjinakkan getaran di dadanya yang semakin kencang. Sementara Rika tampak sangat tertarik dengan lukisan-lukisan indah yang berjajar di dinding depan. Dia memang sangat penggemar lukisan. Diana dikejutkan oleh pemandangan di depan matanya. Dia melihat papanya sedang berbincang-bincang dengan seorang pria yang tidak dikenali. Sejenak dia terpana, mulut diam membisu. Reno bungkam dan mereka saling menatap. Dua pasang biji mata menatap secara bersamaan. Seorang laki-laki paruh baya dan lelaki muda menoleh ke arahnya, yang mana sedang duduk di depannya. Benarkah dia Papa Diana? Dia masih tak percaya dengan penglihatannya. Laki-laki paruh baya berpenampilan sederhana. Bercelana hitam, berbaju kaos, sementara kepala ditumbuhi uban. Lalu, siapa pria yang berbicara dengannya? Pak, kenalkan, ini Reno teman yang pernah Diana ceritakan tempo hari. Reno tersadar dari lamunannya. Linglung. Reno akhirnya berjalan beberapa langkah lalu mengulurkan tangannya ke arah laki-laki tua tersebut. Maaf ya, tanganku sedikit kotor terkena cat minyak, ujar Papa Diana hiperbola setelah bersalaman. Silahkan duduk. Herlambang mempersilahkan Reno duduk, kemudian memalingkan tatapan ke arah pria muda yang duduk di sampingnya. Oh ya, Diana. Papa hampir lupa mengatakan kepadamu, perkenalkan dia Nak Arya, anaknya Om Rizal teman Papa waktu sekolah dulu. Arya baru saja pulang studi dari luar negeri, dia telah menyelesaikan gelar S3-nya di Amerika. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke tanah air untuk menghandle perusahaan milik papanya. Dia memutuskan untuk berkunjung ke rumah sejenak. Jelas Herlambang panjang lebar, sedikit menghumbar senyum tipis. Lain halnya dengan Diana, pipinya tiba-tiba memerah, dia terlihat tidak begitu senang dengan penjelasan papanya. Perkenalkan aku Arya Skydiningrat. Arya bangkit dari duduknya, mengulurkan tangan ke depan Diana. Dia menundukkan kepala, dengan ragu-ragu membalas jabatan tangan pria yang pertama dilihatnya. Diana. Bibir dia bergetar dan keluh. Sungguh situasi di luar dugaan. Andaikan waktu bisa diputar kembali, jika aku mengetahui Papa kedatangan tamu, aku tidak akan membawa Reno ke situasi canggung seperti ini. Lalu, bagaimana dengan perasaan Reno? Setelah beberapa menit, telepon seluler berdering.
Kring. Maaf Om. Aku pamit dulu. Kebetulan saya ada janji dengan teman, mereka baru saja menghubungiku. Reno beranjak dari duduknya setelah memasukkan telepon genggam yang masih berdering di saku celananya. Oh, iya, iya. Silahkan anak muda. Herlambang tersenyum kecil kemudian menatap dingin ke arah Diana. Reno melangkahkan kaki tanpa menatap sekilas pun kepada Diana yang berdiri di sampingnya. Pak. Diana izin sebentar mengantarkan Reno ke tempat parkir. Dia bergegas membalikkan badan untuk menyusul Reno. Diana. Apakah seperti itu cara kamu menyambut tamu? Silahkan bikinkan minuman dingin untuk Nak Arya. Seperti petir yang menyambar ke hulu hati, Diana menghentikan langkah kakinya, kemudian terdiam sejenak. Apakah rencana yang sedang diatur oleh Papa? Dia tidak punya pilihan selain memutuskan untuk menuruti perintah papanya. Diana tipe anak yang patuh. Dia lebih memilih mengalah daripada menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Baik, Pak. Diana memilih menundukkan kepala dan pergi ke dapur untuk menyiapkan minuman. Rika, apa yang kamu lakukan di sana? Mari pulang. Rika mengalihkan perhatian ke sumber suara. Wajah polos tersebut berkerut penuh tanya. Abang, kenapa harus terburu-buru? Aku masih ingin melihat lukisan ini. Kalau abang bilang pulang ya pulang, jangan membantah. Rika tergagap, tidak biasanya melihat Reno semarah itu. Inilah pertama kalinya Rika melihat mood abangnya di titik terburuk. Selama dia hidup bersama abangnya, setelah kepergian kedua orang tuanya, dia tidak pernah dibentak ataupun dimarahi. Lalu, sekarang apa yang terjadi? Maafin Rika abang. Baik bang, ayo pulang. Dia bergegas berlari membuntuti Reno yang melangkah di depannya. Sunyi, tiada lagi kata-kata yang keluar dari kedua mulut kedua kakak beradik tersebut. Pikiran Rika dihantam oleh beribu-ribu pertanyaan. Apakah ketulusan hati abangku ditolak? Atau dipermalukan? Diusir? Hah? Abang bilangin, mulai hari ini dan seterusnya kamu tidak perlu berkunjung ke rumah Kak Diana lagi dan juga harus menjaga jarak dengannya. Tapi, ada apa abang? Kak Diana orang yang baik, mengapa harus diperlakukan seperti itu, dan apa abang tega ngelakuin itu kepada Rick? Sudah cukup. Jangan dilanjutkan lagi. Abang lelah tidak ingin membahas itu lagi. Lagian kamu mau ujian semester akhir, sebaiknya kamu fokus dengan kuliahmu, tidak perlu memikirkan urusan pribadi abang, oke? Reno mempercepat laju kemudi mobil, bersamaan membawa pikiran yang hampa dan berkecamuk.